Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida fil laili wan nahar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'du. Alhamdulillah para pendengar dan juga teman-teman sekalian di mana saja Anda berada, semoga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan yang sehat dan juga dalam naungan Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah negara kita yang sedang tertimpa musibah wabah Covid-19. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjauhkan kita dari segala macam bahaya dan juga wabah penyakit yang sedang marak di negara kita ini. Dan mudah-mudahan yang sudah terjangkit dan juga dinyatakan positif, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengangkat segala penyakitnya, dan kita yang masih diberikan kesehatan oleh Allah, mudah-mudahan Allah pelihara kita, Allah pelihara keluarga kita, kerabat-kerabat kita, dan juga orang-orang terdekat kita, dan Allah pelihara kesehatan kita dan mereka semua, sehingga senantiasa kita semua selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kesempatan kali ini melanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Iljamul Awam pada kesempatan malam hari ini. Untuk itu mari sama-sama kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita tunjukkan kepada muallif kitab ini, yaitu Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Tidak lupa kita doakan orang-orang tua kita dan juga guru-guru kita yang berjasa dalam hidup kita. Kita doakan juga bangsa ini, mudah-mudahan segera Allah senantiasa bebaskan dari wabah penyakit atau Covid-19 ini. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmat di negara kita ini, dan juga di daerah kita, di kampung kita, di sekitar kita senantiasa mudah-mudahan dicurahkan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang sekarang sedang viral ini, yang pemerintah dan juga tim medis yang senantiasa selalu berjuang untuk kita semua, mudah-mudahan senantiasa selalu Allah berikan kemudahan dan perlindungan, dan kita semua selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, dan juga selalu dalam keadaan yang nyaman tentunya. Dan ini semua mudah-mudahan segera Allah akhiri dan juga Allah ganti dengan hal-hal yang baik untuk kita semua tentunya, insyaallah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihil kiram. Sumal fatihah hadrati arbatullah fir rasyidin sayyidina Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa qurabati Rasulillahi ajma'in. Summa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa uliya'i wasyuhada'i was salihin wa sahabati wa tabi'in al ulama'il amilin wa musannifin al mukhlisin. Jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Sayyidina Syaikhudin Abdul Qadir Al-Jilani, wa khususan ila muallifi hadzal kitab Syekh Abi Hamid Al-Ghazali, wa ila hadrati usulina Syekhil Imam Abil Hasan Asy-Syadzili, wa ila hadrati khususan ila walidina masyayikhina wa asatidina wa asatizatina, wa ila jami'i muallimina, wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ala hadhihi niyyah bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin.
Baik para pendengar dan juga teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan kajian kita. Sebelumnya kita berhenti pada kalimat fahaza ma'qulun ala sabilil ijmal, yaitu masih membahas kitab Iljamul Awam, karya dari Imam Abu Hamid Al-Ghazali, ulama yang sangat tersohor, yang karyanya begitu banyak, yang dijuluki sebagai Sayyidul Musannifin, ulama yang banyak sekali melahirkan karya-karya ilmiah, karya-karya tulis, sehingga namanya selalu dikenang. Dan juga ya hampir-hampir bahkan tidak ada yang tidak kenal dengan ulama sekaliber Imam Abu Hamid Al-Ghazali ini. Kita pada pertemuan sebelumnya sudah membahas dan masuk pada bagian atau perkara yang kedua dari 7 perkara yang mesti diketahui oleh seorang awam, oleh orang awam ketika bertemu dan juga ketika berhadapan dengan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang Allah dan sifat-sifat Allah, atau yang paling umum dikenal dengan istilah ayat-ayat atau hadis-hadis yang mutasyabihat, ya, yang maknanya itu masih samar, ya. Tidak seperti ayat Quran yang muhkamat, yang mungkin secara literal itu maknanya mudah untuk dipahami karena merupakan ummul kitab. Bagian yang kedua itu adalah kita berbicara tentang al-iman wa tasdik, ya. Dari 7 perkara di pertemuan-pertemuan sebelumnya di awal itu ada 7 perkara yang mesti dipegang oleh orang awam ini agar tidak keluar dari bagaimana yang dipahami oleh atau akidah-akidah yang dipahami oleh para ulama salaf, ya. Tentunya kenapa 7 hal itu harus dipegang teguh oleh orang awam, karena agar mereka punya prinsip dan juga tahu betul bagaimana kemampuan dirinya sehingga tidak masuk dan juga tidak jauh berjalan kepada atau ke jalan yang memang dia tidak tahu, ya, atau mencoba untuk memahami sesuatu yang sebetulnya dia tidak paham. Untuk itu 7 hal ini dianggap oleh Imam Al-Ghazali sangat penting dipegang teguh oleh seorang awam ini agar tidak jatuh kepada pemahaman yang inhiraf, yang menyimpang dari, yang melenceng dari kebanyakan para ulama-ulama salaf tentunya, ya. Nah, bagian yang kedua itu adalah pembahasan tentang iman dan tasdik, dan kita berhenti pada pembahasan atau pada kalimat fahaza ma'qulun ala sabilil ijmal. Untuk menyambung pembahasan kita saat ini, pembahasan sebelumnya itu Imam Ghazali ingin menjelaskan bahwa iman dan tasdik ini harus dipegang teguh oleh seorang awam ketika berhadapan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang Allah dan sifat-sifat Allah, ya. Si awam ini harus mengimani dan juga harus mentasdik, membenarkan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia tidak paham maknanya secara hakiki atau makna yang sebetulnya seperti apa. Imam Ghazali tidak menekankan orang awam mesti paham, tapi yang harus diperhatikan oleh si awam ini adalah dia harus beriman dan dia harus tasdik, membenarkan itu. Dia imani ayatnya, dia imani hadisnya, dia benarkan ayatnya dan juga ia benarkan hadisnya, tidak dia tolak begitu saja lantaran dikarenakan dia tidak paham atau dikarenakan dia tidak mengerti tentang makna hakikinya. Itu menyalahkan apa yang diajarkan oleh para ulama salaf, ya. Nah, kemudian apakah bisa seorang awam ini memahami sesuatu, mampu membenarkan dan juga mengimani sesuatu sedangkan dia tidak paham? Dan kemudian dijawab oleh Imam Al-Ghazali bahwa bisa saja kita ini membenarkan serta mengimani, mempercayai sesuatu yang sifatnya masih ijmal, sesuatu yang sifatnya masih umum, masih global,
itu bisa saja, ya. Artinya ini hal yang demikian ini dipaparkan oleh Imam Al-Ghazali agar jangan ketika kemudian karena kita tidak mengerti dan tidak paham tentang kalam atau ucapan orang tertentu, kemudian kita tidak membenarkan ucapannya. Ini salah, ya. Bagaimana kalau seandainya itu benar, ya? Tugas si awam ini atau orang yang tidak mengerti ini tidak harus tidak harus memahami kontennya, tapi membenarkannya saja itu sudah hal yang sebetulnya makul sekali, sangat masuk akal, ya. Sehingga si awam ini akan salah kalau menolak seutuhnya ayat-ayat dan hadis-hadis mutasyabihat ini hanya karena dia tidak memahami konten atau makna hakikinya. Ini berarti menolak, tidak beriman dengan Al-Quran dan hadis. Maka bisa terjerumus kepada hal yang kufur, kepada kekufuran, ya. Waliyazubillah min zalik. Oleh karena itu maka Imam Ghazali ingin berupaya menjelaskan bahwa si awam ini meskipun punya keterbatasan dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat, dia bisa menerima dengan tasdik dan iman itu. Udah, itu sudah cukup bagi dia, ya. Artinya bisa loh memahami sesuatu yang bersifat umum global, atau begini, bisa kita mengimani dan juga membenarkan sesuatu yang mungkin kita tidak mengerti secara utuh. Hanya yang umum-umum saja, itu mudah saja kata Imam Ghazali. Sama halnya seperti kita percaya adanya hari akhir, kita percaya adanya surga dan neraka, sedangkan kita tidak tahu betul bagaimana bentuknya, bagaimana. Allah hanya mendeskripsikan saja di dalam Al-Quran, tapi apakah bentuknya seperti itu? Tidak. Wallahu alam, kita tidak tahu. Itu artinya kita dengan sangat mudah bisa mengimani ayat-ayat sam'iyat itu, ayat-ayat yang berbicara tentang eskatologi, tentang hari akhir nanti itu, ya, dengan tanpa menolaknya. Kita bisa mengimaninya, kita bisa membenarkan dan mentasdiknya. Itu mudah saja bagi kita. Ya, artinya Imam Ghazali dalam Wazifah As-Saniyah ini, yaitu al-iman wa tasdik, ingin memaparkan rinciannya sehingga si awam betul-betul mengerti dan juga punya sikap bagaimana cara beriman dan tasdik terhadap ayat-ayat dan juga hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang sifat Allah atau yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai dan kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin. Fa hadza ma'qulun ala sabilil ijmal. Hal yang demikian, ya, membenarkan si mukhbir yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Allah Subhanahu wa taala sebagai mutakallim bi kalamin qadim, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai mukhbir bi khabarihi, itu mudah sekali untuk mempercayai, mentasdik dan juga beriman kepada kalamnya Allah dan kalamnya Nabi ketika berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang memang tidak dimengerti secara utuh oleh orang-orang awam. Kata Imam Ghazali, fa hadza ma'qulun ala sabilil ijmal. Itu mungkin saja bagi si awam itu, atau mudah bagi si awam untuk bisa meyakini dan mempercayai itu semua meskipun tidak paham kontennya, ya. Maka kita teruskan, bal yumkinu ayyufhama min hadhil alfaz umurun jumaliyah. Bal bahkan, ya, idrob intiqali, bal bahkan yumkinu mungkin atau mudah ayyufhama untuk dipahami min hadhil alfaz dari lafad-lafad ini, maksudnya lafad-lafad Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin yang berbicara tentang huwiyahnya Allah, identitas Allah itu sendiri, ya. Kata Imam Ghazali, mudah saja dipahami dari lafad-lafad Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang mutasyabihat itu, duna umurun jumaliyatun, yaitu hal-hal yang bersifat global, hal-hal yang bersifat, ya, masih umum, ya, tidak tafsil, tidak terperinci. Itu mudah saja, ya. Ghairu mufassalatin, yang tidak rinci sifatnya. Jadi umurun jumaliyah ghairu mufassalah. Jadi perkara-perkara yang masih umum, yang masih global,
meskipun kata Imam Ghazali tidak dijelaskan secara rinci, kita mudah sekali ya memahami hal-hal yang demikian. Bagaimana lanjutannya? Wa yumkinu at-tasdiq, dan mudah bagi orang awam juga, atau mudah bagi kita, atau mungkin juga bagi kita at-tasdiq untuk membenarkan si qailnya, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Kita bisa membenarkan bahwa Allah benar mengatakan begitu. Kalau Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ya betul. Kita tidak boleh menolak ayat itu. Ya betul, Allah berfirman sebagaimana ia berfirman dalam Al-Qur'an, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ketika Nabi Muhammad berkata, yanzilu rabbuna fi kulli lailatin ila sama'i dunya. Allah itu, Tuhan kami itu turun setiap malam ke langit dunia. Ya benar. Ya, kita harus membenarkan ucapan Nabi yang seperti itu. Kita juga harus membenarkan dan mengimani firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Meskipun maknanya masih abstrak dan umum sekali bagi orang awam itu, karena memang tidak mempunyai kapasitas yang cukup untuk memahaminya lebih dalam. Ini memang bukan wazifah orang awam. Tapi untuk membenarkan dan mengimani orang mutakalimnya, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala bi kalamihi al-qadim atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisih, dalam hadisnya, itu sangat mudah kata Imam Al-Ghazali untuk hanya sekedar membenarkan, mentasdik atau mengimani. Itu mudah. Ya, ini sebetulnya hujahnya Imam Ghazali untuk agar si awam ini tidak menolak seutuhnya ayat-ayat itu hanya karena mereka tidak paham maknanya. Ya. Wa yumkinu at-tasdiqu kama, sebagaimana diberikan contoh oleh Imam Ghazali, iza qala fil baiti hayawanun. Kata Imam Ghazali, sebagaimana, ini mulai dalam ranah contohnya ya. Kata Imam Ghazali, sebagaimana kalau ada orang yang berkata fil baiti hayawanun, di dalam rumah itu ada hewan, ya, di dalam rumah itu ada hayawan. Dalam tradisi ilmu mantik, hayawan ini masuk dalam klasifikasi jenis. Ya, jenis itu di bawahnya masih banyak. Ya, di bawah jenis itu masih ada ya bermacam-macam jenisnya itu. Ya, apakah dia manusia ataukah binatang ataukah yang lainnya, itu masih masuk dalam ruang lingkup jenis. Ya, jadi artinya hayawan ini masih bersifat ijmali. Kata hayawan dari aspek maknanya itu sebetulnya masih ijmal. Tapi kata Imam Ghazali, fa'am kana ayyusaddaqa duna ayyu'rafa annahu insanun aw farasun aw ghairuh. Kata Imam Al-Ghazali, amkana mungkin atau mudah apa tasdikuhu, membenarkan qaulu man qala fil baiti hayawan. Mudah membenarkan perkataan orang tadi yang mengatakan fil baiti hayawanun, meskipun lapad hayawanun secara lafaz. Ya, ini maknanya masih ijmal, masih umum. Hayawan itu hayawan apa? Apakah manusia, masuk kategori manusia atau faros atau yang lainnya? Ini kan masih umum. Tapi kata Imam Ghazali, amkana tasdikuhu, mudah untuk memahaminya, mudah untuk membenarkannya meskipun nggak paham. Ya, yang namanya khobar itu kan yahtamilu sidq wal kizba. Memungkinkan atau mengihtimalkan benar dan salah, tapi untuk bisa membenarkan orang yang berbicara tentang khobar tertentu, itu kita nggak mesti paham kontennya apa, ya, itu kita nggak perlu mengerti lebih detail tentang apa yang dibicarakan atau apa yang dikatakan, tidak harus demikian, ya. Contohnya misalnya peristiwa Isra dan Mi'raj itu, orang yang pertama kali membenarkan peristiwa ini, mentasdik peristiwa ini adalah Abu Bakar Siddiq, ya, radhiyallahu anhu wa ardhah.
Meskipun mungkin sekali Khalifah Abu Bakar Siddiq ini tidak tahu persis bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Tapi karena yang berbicara adalah orang yang setiap harinya tidak pernah berbohong, orang yang selalu jujur, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, maka dengan sangat mudah untuk mempercayainya dan mengimaninya tanpa mengerti apa yang dibicarakan. Oleh karenanya maka Khalifah Abu Bakar Siddiq itu diberi julukan As-Siddiq oleh Nabi besar Muhammad SAW. Karena memang keterbatasan manusia untuk memahami secara utuh dan detail tentang peristiwa itu, Isra dan Mi'raj itu. Sama halnya ketika kita sudah percaya betul dengan seseorang, atau ada teman kita, teman yang sangat dekat dengan kita dan ya banyak tahu rahasia tentang kita. Kita juga banyak curhat dan cerita tentang privasi kita dengan dia. Karena memang dia kita percaya mampu menjaga hal-hal yang privasi tentang kita. Maka apapun yang ia sampaikan, yang ia bicarakan kepada kita, kita dengan sangat mudah percaya tanpa harus mengerti, tanpa harus tahu tentang rincian-rincian apa yang dibicarakan. Walasiyama, apalagi yang berbicara Allah dan juga Nabi besar Muhammad SAW. Kalau yang berbicara Allah dalam Al-Quran dan juga yang berbicara Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW dijamin oleh Allah kejujurannya, ya, bahkan ucapan-ucapannya itu ya, sudah dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, wa mayantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah ya, dalam hadisnya itu semua adalah bersifat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau teman dekat kita aja omongannya kita percaya tanpa kita harus mengerti dan bertanya lebih rinci seperti apa, apalagi yang berbicara adalah Rasulullah dan juga Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau kita ingkari nanti kita tidak percaya, itu bisa fatal sekali. Kita bisa masuk dalam jurang kekufuran. Nauzubillah min dzalik. Maka kata Imam Ghazali, yumkinu ay yufhama min hadhil alfaz umurun jumaliyah ghairu mufassalah. Ya. Wa yumkinu at-tasdiq, mudah, ya, mudah bagi kita untuk, bagi si awam itu untuk membenarkannya. Nah, sama halnya seperti tadi kalau ada orang yang berkata fil baiti hayawan. Hayawan karena maknanya masih ijmal, apakah hewan itu masuk dalam kategori, apakah yang di rumah itu manusia atau binatang? Ya, tanpa kita tahu secara rinci itu betul manusia atau binatang, kalau yang berbicara adalah orang yang kita percaya dan orang yang memang dekat dengan kita, itu dengan sangat mudah kita benarkan tanpa kita menolak ucapannya atau mengetahui secara rinci, secara detail. Itu sangat mudah sekali. Ya. Karena kata-kata hayawan itu tadi kan isim jenis. Jadi masih termasuk ke dalam kategori jenis. Ya. Jadi masih ada di bawahnya itu ya, apakah jenisnya jenis yang tergolong dari kata fil baiti hayawan, fil baiti hayawanun itu. Maksudnya hayawan adalah manusia atau binatang, kita tidak tahu karena maknanya masih ijmali. Tanpa mengetahui secara spesifik, sebetulnya mudah bagi kita untuk mempercayai itu. Ya. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Ghazali, bal law qala fihi syai'un amkana tasdiquhu wa illam yu'raf ma dzasy'. Ya. Bahkan law qala, kalau ada yang berkata fihi syai'un, di dalamnya ada sesuatu. Ini lebih umum lagi ini. Ya, dari kata-kata yang tadi. Kalau tadi itu fil baiti hayawan, di dalam rumah itu ada hayawan. Kata fil baiti hayawan saja sudah umum, sudah ijmal. Maksudnya hewan itu manusia apa bukan? Bahkan kata Imam Ghazali, sekalipun ada juga yang berbicara fil baiti syai'un, ini lebih umum lagi dari kata fil baiti hayawan. Bahkan kalau ada kata yang lebih umum dari kata fil baiti hayawanun, yaitu seperti lafaz fihi syai'un ay fil baiti syai'un, maka kata Imam Ghazali amkana tasdiquhu, mudah.
Mungkin untuk kita membenarkan ucapan itu. Apalagi yang berbicara adalah orang yang jujur, orang yang dekat dengan kita, orang yang kita percayai, dengan lebih sangat mudah untuk kita tasdik, kita benarkan ucapannya dan juga kita imani. Ya, ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang sifat-sifat Allah dan juga hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang sifat-sifat Allah atau berbicara tentang sifat fiilnya Allah Subhanahu wa taala seperti Allah turun dan semacamnya itu dengan sangat mudah seharusnya kita percayai karena yang berbicara adalah Nabi dan yang berfirman adalah Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita harus mengerti jauh lebih dalam itu. Ya. Sekali lagi ini ditekankan oleh Imam Ghazali agar si orang awam ini tidak memilih jalan menolak ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang sifat-sifat Allah hanya karena dia tidak mengerti maknanya. Tetap si awam punya kewajiban al-iman wa tasdik. Dia harus iman dengan ayat itu, dia harus iman dengan hadis itu, dan dia harus benarkan itu. Dia harus benarkan apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang difirmankan oleh Allah, dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa illam yu'raf ma dzalika syai'. Kata Imam Ghazali, kita mudah sekali memahami kata itu. Fihi syai'un ini katanya lebih umum dari kata fil baiti hayawan tadi. Di dalam rumah ada syai', ada sesuatu. Kalau tadi hayawanun itu mungkin lebih terang ya. Meskipun itu pun masih bersifat ijmal, tapi kalau sudah fil baiti syai'un, nah syai'un ini lebih umum lagi, tapi sangat mudah kata Imam Ghazali untuk membenarkan kata-kata fihi syai'un, apalagi itu datang dari orang yang dekat, yang jujur, yang kita percayai dengan sangat mudah sekali, tanpa kita harus mengetahui. Wa illam yu'raf, kata Imam Ghazali, sekalipun tidak diketahui syai' yang ada di dalam rumah itu apa. Anda tidak harus tahu syai'un yang ada di dalam rumah itu apa. Untuk bisa Anda benarkan ucapannya itu tidak harus tahu, tidak mesti harus tahu itu. Ya. Kenapa harus begitu? Tidak harus begitu kata Imam Ghazali. Ada hal yang lain yang membuat Anda mudah untuk membenarkan itu. Ya. Terutama adalah sifatul qail, sifat orang yang berbicara itu. Karakteristiknya bagaimana? Kalau orang yang berbicaranya adalah orang-orang yang jujur, yang baik, maka mudah sekali bagi kita untuk kita percaya dan kita benarkan ucapannya. Fakadzalika man sami'al istiwa 'alal arsy. Maka begitu juga kata Imam Ghazali, man sami'a al istiwa. Barang siapa orang sami'a yang mendengar, siapa man al istiwa alal arsy. Man sami'al istiwa 'alal arsy. Begitu juga sama halnya seperti orang yang mendengar kata istiwa 'alal arsy dalam firman Allah. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, gitu kan. Itu istiwanya bagaimana itu? Itu maknanya apa itu? Kalau orang awam itu kan nggak paham itu maknanya apa. Kalau dimaknakan secara tekstual saja semua ayat Quran itu bisa berbahaya sekali. Ya, di mana nilai ijaznya kalau Al-Quran hanya dipahami secara tekstual seutuhnya atau seluruhnya? Kata Imam Ghazali begitu juga sama ketika si awam ini mendengar kata istiwa 'alal arsy, Allah beristiwa di atas arsy itu. Ya, di dalam Al-Quran kata Imam Ghazali, fahima 'alal jumlah, maka bisa memahami si man sami'a tadi itu 'alal jumlati, atas jumlah al-istiwa 'alal arsy itu, annahu urida bizalika nisbatun khassah, bahwa sesungguhnya urida dimaksud bizalika dengan jumlah kalimat al-istiwa 'alal arsy tadi itu apa, nisbatun khassah, nisbah relasi yang tertentu, hubungan yang tertentu antara Allah dengan kata istiwa. Atau mungkin kata istiwa dengan arsy ini apa gitu. Ya, relasinya seperti apa? Yang jelas itu nisbah khassah, hubungan atau relasi tertentu. Bukan hanya sekedar nisbah saja, tapi hubungan tertentu. Apalagi yang dinisbahkan adalah Allah. Allah dinisbahkan dengan kata istiwa, itu pasti ada makna tertentu, nisbat khusus. Ya, ada nisbat khusus ilal arsy, kepada arsy. Ya, Allah dinisbahkan kepada arsy. Maka fayumkinu at-tasdiqu qabla
ayya'rifa anna tilkan nisbata hiya nisbatul istiqrar alaihi. Kata Imam Ghazali, fayumkinuhu, maka mungkin bagi si man sami'a apa at-tasdiqu tasdik qabla ayya'rifa, sebelum si man sami'a tadi mengetahui anna tilkan nisbata, sesungguhnya nisbah khosoh tadi itu hiya nisbatul istiqrar alaihi, yaitu nisbat istiqrar. Kata Imam Ghazali, sebelum si awam atau si man sami'a tadi paham tentang nisbahnya, nisbah apa? Apakah nisbah tentang istiqrar atau nisbatul iqbal atau nisbatul istilah? Sebelum dia paham tentang konten nisbahnya itu, sebetulnya mudah bagi si man sami'a, orang yang mendengar kata-kata lafaz Al-Quran Ar-Rahmanul 'arsy istawa, untuk membenarkan firman itu. Itu dengan sangat mudah sebelum dia tahu maknanya secara lebih dalam. Ya. Karena memang di sini ada nisbah di sini ya bisa dipahami nisbatul istiqrar alaihi, bahwa Allah menetap alaihi di alal arash, di atas arash. Ini kalau kita maknakan secara tekstual, maka ada kata nisbatul istiqrar, atau awil ikbali ala khalqihi, atau yang dimaksud dengan kata ar-rahmanu alal arsy istawa adalah Allah menghadap makhluknya, atau Allah menghadap ala khalqihi, atas makhluknya itu. Ya. Atau mungkin nisbahnya adalah nisbatul istilah alaihi bil qahri, Allah menguasai arash bil qahri, dengan cara menundukkannya. Ya, karena memang makhluk Allah Subhanahu wa taala. Au maknan akhar, atau makna yang lain min ma'ani nisbah, dari makna-makna nisbah, makna-makna relasi atau hubungan tertentu. Yang tadi dikatakan oleh Imam Ghazali, dalam kata-kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa atau man sami'al istiwa 'alal 'arsy, di situ ada relasi, ada nisbah khassah, nisbah tertentu antara kata Allah dengan arsy itu. Nisbahnya seperti apa? Orang awam nggak perlu tahu itu, karena memang bukan ruang lingkup pengetahuan dia. Tanpa harus mengetahui itu apakah nisbahnya istiqrar ataukah nisbahnya adalah nisbatul iqbal, Allah menghadap makhluknya, atau nisbahnya nisbatul istilah, yang dimaksud Ar-Rahmanul 'arsy istawa adalah Allah menguasai arasnya itu. Ya nggak perlu diketahui lah oleh orang-orang awam ini, atau karena memang bukan kapasitas dia. Cukup bagi orang awam ini at-tasdiq wal iman, membenarkan dan mengimani saja apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, bahwa Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu. Ya, itu mudah kata Imam Al-Ghazali, tanpa harus mengetahui konten atau nisbah yang banyak itu. Ya, apakah itu nisbatul istiqrar, itu bukan wazifatul awam, itu wazifatul ulama. Itu tugasnya para ulama untuk mencari yang lebih pantas, apakah nisbah yang mana yang lebih pantas bagi Allah. Ya. Nah, itu. Tapi yang jelas Allah itu munazzahun an sifatil khalqi, Allah dibersihkan dari sifat-sifat makhluk. Ya. Kemudian kata Imam Ghazali, wa in qulta, kalau engkau berkata, fa ayyu faidatin fi mukhatabatil khalqi bima la yafhamun. Fa ayyu faidatin, kemudian apa manfaatnya, kata Imam Ghazali. Kalau ada yang bertanya begini, fa ayyu faidatin, kemudian apa manfaatnya, apa faedahnya, fi mukhatabatil khalqi, di dalam mengajak dialog kepada makhluk, dalam hari ini Allah atau Rasul itu berdialog kepada makhluknya dengan Al-Quran, atau Nabi itu seolah-olah berdialog dengan umatnya dengan hadisnya. Bima la yafhamun, dengan sesuatu yang tidak dipahami makhluk. Bima la yafhamuna, dengan sesuatu yang tidak difahami oleh al-khalqu itu tadi. Apa faedahnya ngajak ngomong tapi yang mukhatabnya nggak paham, ya. Kalau ada pertanyaan semacam ini, kata Imam Ghazali, wa jawabuka, engkau jawab. Engkau harus jawab pertanyaan yang begini. Kalau ada pertanyaan, apa manfaatnya berdialog kepada makhluk kalau makhluknya nggak ngeh? Apa itu nggak ngeh? Nggak paham, ya. Maka kata Imam Ghazali, wa jawabuka, jawablah. Ya, wa jawabuka, maka jawabanmu, annahu kusida bihazal khitab tafhimu man huwa ahluh. Luar biasa kata Imam Ghazali,
Wa jawabuka, maka engkau jawab kalau ada pertanyaan yang seperti tadi itu. Apa faedahnya Allah Subhanahu wa taala itu mengajak dialog makhluknya, hambanya itu dengan Al-Qur'an atau Nabi Rasulullah berdialog dengan umatnya dengan hadis itu. Tapi kitanya nggak paham tentang ayat Quran itu atau hadis itu. Maka Imam Ghazali jawab kalau ada pertanyaan seperti ini, jawabannya adalah annahu kusida bihazal khitabi tafhimu man huwa ahlu. Yang dimaksud dari khitab ini adalah memberikan paham kepada orang yang ahlinya, kepada orang yang pantas untuk memahami hal yang demikian. Bukan ngajak ngomong ente orang awam. Ya, kata Imam Ghazali, ayat-ayat Quran yang mutasyabihat dan hadis-hadis Nabi yang mutasyabihat itu adalah Allah nggak ngajak ngomong ente orang awam, karena ente itu bukan ahlu khitabnya. Dan juga Rasulullah SAW ketika berbicara tentang Allah dalam hadis-hadisnya sebetulnya nggak ngajak ngomong orang awam, tapi yang diajak bicara adalah, kata Imam Ghazali, tafhimu man huwa ahluh, memberikan paham kepada orang yang ahlinya, kepada orang yang pantas memahaminya. Siapa orang yang ahli dan pantas memahami ayat-ayat mutasyabihat atau hadis-hadis Nabi mutasyabihat itu? Wahum al-auliya, mereka adalah para aulia. Warrasikhuna fil ilm, mereka lah orang-orang yang ilmunya mendalam, bukan yang ilmunya dangkal, bukan yang ilmunya separuh-separuh. Ya, ilmu baru separuh-separuh sudah mulai masuk dalam ruang lingkup yang biasanya ini dikaji dan diperdebatkan oleh para ulama. Ini bisa rusak. Ya. Karena dia berbicara tidak sesuai dengan kapasitas keilmuannya. Kata Imam Ghazali, orang yang jadi Allah berbicara tentang dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat mutasyabihat yang berbicara tentang sifat-sifat Allah. Hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, itu enggak ngajak ngomong engkau orang awam, tapi yang diajak omong adalah para aulia warrasikhuna fil ilmi. Jadi Allah dan Rasulnya memberikan paham, memberikan pengertian kepada orang yang ahli dalam hal itu. Siapa? Al-aulia warrasikhuna fil ilm, yaitu para aulia Allah. Dan juga warrasikhuna fil ilm, para ulama yang mendalam dan melekat keilmuannya. Wa qad fahimu, dan sungguh mereka itu mengerti. Para aulia dan para rasikhuna fil ilmi, ulama-ulama yang mendalam keilmuannya itu, wa qad fahimu, sungguh mereka itu mengerti tentang hal itu. Ya. Mereka itu mengerti tentang hal-hal yang demikian itu. Walaisa, kita lanjutkan. Walaisa min syarti man khotabal uqala'a bikalamin ayyu khotibahum bima yafhamus sibyan wal awama bil idofati ilal arifin. Walaisa, dan tidaklah min syartiman, dari syaratnya orang khotoba yang berdialog, siapa man, mengajak dialog siapa man, al uqala'a, kepada para intelektual, bikalamin, dengan kalam, apa, ayyu khotibahum bima yafhamus sibyan wal awam bil idofati ilal arifin. Kata Imam Ghazali, salah kalau ada orang yang ingin ngajak ngomong orang yang intelektualitasnya tinggi, ya, tapi cara ngomongnya dengan cara bicara atau kalam kelas bawah, ya, atau kalamnya anak-anak kecil. Maka kata Imam Ghazali, salah yang seperti ini tuh, ya. Salah. Ini bukan syaratnya. Ini bukan levelnya. Ya. Dengan diidopatkan ilal arifin, kepada orang-orang yang mengerti. Salah ini. Ya. Salah kalau kita berbicara kepada orang yang uqala, intelektualitasnya tinggi, tapi dengan gaya bahasa bicara anak-anak. Maka tidak sah caranya seperti itu. Kata Imam Ghazali, yang betul itu, ya, orang yang tidak intelektual, ya, orang yang tidak intelektual bertanya kepada orang yang intelektual, atau setidaknya orang yang ingin mengajak bicara dialog, ya, kepada uqala, itu pantasnya ya dengan ucapan yang selevel, ya, yang selevel dengan mereka. Tidak dengan ucapan-ucapan umum, ya,
ucapan-ucapan sehari-hari, tidak seperti itu gitu. Karena ya sama halnya Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ngajak bicara orang awam tentang ayat-ayat mutasyabihat atau hadis-hadis Nabi. Rasul tidak ngajak bicara orang-orang awam, tapi yang diajak bicara adalah al-auliya warasihuna fil ilm, yaitu para wali-wali Allah dan juga para ulama-ulama yang melekat keilmuannya, karena sepadan. Ya, karena Allah tahu betul kepada siapa dia harus bicara. Rasulullah juga tahu betul kepada siapa kalam itu ditunjukkan. Ya, itu ada sasarannya, nggak sembarangan ya. Ada sasarannya. Kalau kita bicara dengan orang yang tingkat intelektualitasnya biasa, maka ya kita bicara dengan level yang biasa. Tapi kalau kita bertemu atau berbicara, berdialog, berdiskusi dengan orang yang tingkat intelektualnya tinggi, maka kita harus upayakan setidaknya sejajar sama ya, untuk bisa mengimbangi. Ya Allah pun demikian. Ayat-ayat mutasyabihat ataupun Rasulullah, hadis-hadis Nabi yang mutasyabihat itu bukan kalam yang ditunjukkan buat orang-orang awam, tapi buat para aulia warasihuna fil ilm. Kemudian kata Imam Ghazali, walakin ala sibyani ayyas'alul balighin. Salah kalau seandainya ya orang anak kecil itu ngajak ngomong orang dewasa, orang-orang balik, yang mana biasanya anak kecil ini bicaranya bukan levelnya orang dewasa. Yang betul itu bukan ngajak khitab, tapi yang betul itu adalah walakin ala sibyan. Akan tetapi ala sibyan, ya, bagi anak kecil itu bukan ayu khotobahum, bukan ngajak dialog orang dewasa, tapi ayyas'alu, mereka bertanya. Bukan ngajak bicara, bukan ngajak debat, bukan ngajak diskusi, tapi yang betul adalah yang kecil bertanya kepada yang besar, yang balighin. Yang tidak tahu berbicara kepada bertanya kepada orang-orang yang tahu. Itu yang pantas. Bukan yang tidak tahu mengajak diskusi orang yang tahu. Ini udah salah, dan itu banyak sekali saat ini. Orang yang pada dasarnya nggak tahu ngajak diskusi orang yang tahu. Ya, akhirnya yang tahu malah salah, disalah-salahkan. Saat ini banyak sekali yang seperti itu. Dia nggak tahu kapasitasnya apa, ya, atau mungkin merasa bisa sendiri atau bagaimana, yang akhirnya orang yang paham disalah-salahkan. Ya, ini salah. Yang betul itu Anda yang tidak paham atau orang awam yang tidak mengerti bertanya. Ya, bertanya kepada orang-orang yang mengerti. Itu yang betul menurut Imam Ghazali. Maka yang benar adalah walakin ala sibyan ayyas'alul balighin amma yafhamuna. Bagi anak kecil tanyalah orang-orang dewasa itu, orang-orang baligh itu yang sudah dewasa, amma yafhamuna, dari apa yang dipahami oleh orang-orang dewasa. Orang awam kalau nggak mengerti tentang ayat-ayat mutasyabihat atau hadis-hadis Nabi yang mutasyabihat yang berbicara tentang sifat-sifat Allah, jangan ngajak bicara atau dialog para ulama yang sudah mengerti. Yang betul itu Anda bertanya, bukan ngajak diskusi. Bukan ngajak berkhitab, bermujadalah, salah. Anda bertanya, itu yang betul. Ya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ghazali, wa 'alal balighin ayyujibu as-sibyana. Dan bagi orang-orang yang dewasa wajib bagi dia untuk menjawab as-sibyana kepada anak-anak kecil itu kalau seandainya mereka bertanya. Ya. Bi anna hadza laisa min sya'nikum walastum min aslihi fakhudu fi hadisi ghairihi. Ya, kata Imam Ghazali, bi anna hadza, karena sesungguhnya ini laisa min sya'nikum, bukanlah urusanmu, bukanlah tugasmu, bukanlah kapasitasmu. Walastum min aslihi, dan engkau adalah bukan, ya, engkau itu bukan dari asalnya, bukan. Ya, asal daripada sya'nikum tadi. Gitu. Maka kata Imam Ghazali, fakhudu fi hadisi ghairihi. Ya, maka Anda harus fakhudu, maka dalamilah, masuklah gitu ya, maksudnya masuklah fi hadisi ghairihi, pada ucapan, ya, pada perkataan selainnya. Gitu. Ya. Pada perkataan selainnya. Jangan. Yang pantas itu begini, anak kecil berdialog dengan sesama anak kecil itu pantas. Kalau kepada orang dewasa itu bukan berdialog tapi bertanya. Itu yang pantas seperti itu. Nah, maka kata Imam Ghazali, faqad qila lil jahil, sungguh telah dikatakan lil jahil bagi orang bodoh. Fas'alu ahla zikri, bertanyalah kalian semua ahla zikri kepada para ulama.
Ya. Ini ayat Al-Qur'an yang berbicara fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Anda orang jahil kalau tidak paham bertanyalah kepada para ulama, bertanyalah kepada para kiai. Bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu, warasikhuna fil ilmi. Kenapa demikian? Fa in kanu yutikuna fahimuhum. Ya. Wa illa qalu lahum wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ya. Kata Imam Ghazali fa in kanu, maka kalau ada siapa mereka itu ahla zikri itu yutikuna, mereka mampu, maka fahimuhum, fahamu ya, fahamuhum, maka mereka akan memberikan paham hum kepada orang-orang jahil itu. Wa illa, kalau tidak, qalu, maka katakanlah lahum, bagi mereka itu orang-orang ahla zikri itu, wa ma utitum, atau katakanlah kepada mereka orang-orang jahil itu, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalau orang jahil bertanya kepada para ulama, kalau kita mengerti maka berikanlah maka ulama wajib memberikan pemahaman. Atau kalau memang ada orang jahil yang bertanya kemudian ulama itu tidak mengetahui secara detail, maka katakanlah kepada mereka orang-orang jahil ini, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, bahwa Allah itu tidaklah mendatangkan ilmu kecuali secuil, sedikit saja. Ilmu yang ada di alam dunia ini, yang ada di hatinya, di sudurnya para ulama, sebetulnya pada dasarnya itu hanya sedikit dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka solusinya adalah, kalau Anda atau kalau orang awam ini memang betul-betul ngotot untuk paham tentang makna ayat-ayat mutasyabihat atau hadis-hadis Nabi yang mutasyabih, maka bertanyalah kepada yang ahlinya. Kata Imam Ghazali, yang ahli dalam hal ini adalah ar-rasikhuna fil ilmi, atau para ulama, karena ada ayat Al-Qur'an yang mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan mencoba memahami sendiri karena bisa fatal akibatnya. Ya. Dan juga sebetulnya Anda tuh tidak, orang awam ini tidak harus tahu maknanya seperti apa, karena tujuan utama bagi tujuan yang paling penting, yang penting bagi orang awam adalah Anda harus mengimani dan membenarkan tentang ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang mutasyabihat, yang berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis-hadis Nabi. Kemudian setelah, kalau memang masih ada pertanyaan yang terbesit di hatinya orang awam ini, maka silakan datang ke kiai, datang ke para ulama, meminta penjelasan agar kita tidak jatuh dalam pemahaman yang melenceng dari apa yang dipahami oleh kebanyakan orang salaf. Tapi ingatlah, yang paling penting kata Imam Ghazali adalah Anda harus iman dan Anda harus tasdik. Tidak boleh hanya karena Anda tidak paham ayat-ayat mutasyabihat itu makna hakikinya seperti apa, atau hadis-hadis Nabi yang mutasyabihat itu, kemudian Anda menolaknya begitu saja. Ya, itu bisa mengantarkan Anda kepada kekufuran karena menolak Al-Qur'an dan hadis. Ya, tugas orang awam adalah Anda mengimani dan mentasdik, membenarkannya di dalam hati Anda, orang awam, dalam hati kita orang awam ini tidak boleh menolak itu, karena apa yang disampaikan Allah dan disampaikan Rasulnya itu merupakan pegangan hidup bagi kita semua selama kita hidup di alam dunia ini, ya. Mungkin karena ini pembahasannya agak panjang, ya, jadi kita cukupkan saja pertemuan kali ini. Kita berhenti dari ayat Quran tadi, wa illa qalu lahum wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ya, sedikit lagi sebelum penutup. Bagi yang alim, yang mengetahui juga, jangan merasa Anda bisa menjawab semua. Ya, kalau Anda paham, ya Anda berikan pemahaman kepada orang yang bertanya tentang ayat-ayat mutasyabihat ini. Tapi kalau seandainya tidak, maka katakanlah kepada mereka yang bertanya, wa ma utitum minal ilmi illa qalil, bahwa Allah Subhanahu wa taala sebetulnya hanya memberikan sedikit ilmunya yang ditumpahkan di alam dunia ini. Ya, sehingga keilmuan kita, keilmuan ulama itu sebetulnya juga ada batasnya, tidak harus semua tahu, ya. Itu insya Allah nanti kita sampai situ kita berhenti. Nanti kita akan lanjutkan lagi masih dalam pembahasan iman dan tasdik, sampai kita insya Allah bisa kita tuntaskan di pertemuan selanjutnya. Kemudian kita bisa masuk ke wazifah as-salisah, yaitu tugas yang ketiga bagi orang awam ketika berbicara tentang ayat-ayat
dan hadis-hadis Nabi yang mutasyabihat, yaitu al-i'tirafu bil ajzi, mengakui kelemahannya. Ya, semoga kita diberikan sehat, panjang umur, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita dijauhi dari segala bahaya dan musibah, kita dijauhi dari segala wabah dan juga malapetaka oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, keluarga kita, ya, kerabat kita, saudara-saudara kita, dan yang sedang sakit, mudah-mudahan segera Allah angkat penyakitnya dan Allah rahmati negara kita ini, negara yang kita cintai ini, ya, negara Indonesia, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.